Hidup seperti roda yang terus berputar. Di titik mana kita akan berhenti, tak satupun manusia yang tahu. Ringo Agus Rahman, pria kelahiran Bandung 12 Agustus 1982, juga tak pernah menyangka kalau akhirnya ia bisa menjadi seorang aktor, di mana ia pernah masuk dalam nominasi pemeran pria terbaik Festival Film Indonesia 2006, serta dinobatkan sebagai pendatang baru terbaik di ajang FFI 2006 dan di Arena Indonesia Movie Award 2007. Saya itu nggak bisa acting, jujur aja saya tuh nggak bisa acting. Selama ini patokan saya cuma yang gimana yang normal, natural, menurut saya sendiri, menurut versi saya sendiri. Nggak tahu itu benar atau salah. Saya itu tergantung lawan main sebenarnya. Saya tuh nggak bisa ngelihat skrip dan saya hafalin skrip itu nggak bisa. Saya cuma bisa baca gini. Oke, scene ini nanti terjadinya seperti apa, ya gimana ntar. Sulit. Mungkin buat semua orang kalau main film pertama kali nggak punya pengalaman apa-apa, terus dulu juga bukan anak kabaret gue gitu. Jadi ya susah. Tapi dibantu sama dulu fasilitas ada workshop 3 bulan buat gue. Dulu gue ngikutin workshopnya 3 bulan. Sebulan terakhir itu adalah yang intens banget gitu untuk ikutin workshop dan reading dan segala macam sama pemain yang lain sampai akhirnya dibuat situasi yang benar-benar nyaman, dibuat situasi yang benar-benar nggak canggung, sampai akhirnya gue main di film Jomblo. Terlepas dari hasilnya saya tidak tahu bagus atau enggak gitu ya, tapi yang jelas waktu itu saya nyaman di situ. Pertama kali main film kaget sih awalnya, maksudnya serius, terus yang kayak pas ngeliatnya skripnya awal saya juga baru tahu kan, oh kayak gini ya, gitu. Kaget, abis itu bangga dia dari sana dan taunya dia jadi karakter utamanya, ya bangga sih. Lebih bangga lagi pas sudah nonton sendiri, buat hasilnya buat gue sih bagus ya gitu buat filmnya. Pertama sih kaget ya pas dia pas dengar dari dia kalau dia main film Jomblo. Pertama kaget, terus tapi senang juga, bangga. Terus dia masih mau ke bawah gitu, maksudnya masih mau ngehubungin temennya yang lama ya kan. Waktu itu dia kalau nggak salah di karantina ya selama berapa bulan, jadi sama sekali nggak ada kontak. Terus tiba-tiba setelah beres dia ngabarin, dia ngajakin kita nonton Jomblo bareng waktu itu sama dia di Bandung. Semua yang ia terima sesungguhnya adalah tantangan. Lakon-lakon yang ia jalani dalam banyak filmnya seperti Jomblo, Pocong, Get Married, Maaf Saya Menghamili Istri Anda, dan banyak lagi film layar lebar lainnya, juga perannya sebagai bintang iklan di beberapa produk adalah bagian penting dari perjalanan karir yang ia tekuni karena ia merasa ada kenyamanan di sana. Setiap peran kalau yang tawarin ke gue sih kayaknya sesuatu yang baru aja gitu. Sesuatu yang baru, tergantung sutradara bentukannya mau seperti apa, terus tergantung lawan main gue juga gitu. Kalau semua peran pasti bakal menarik lah kalau apapun yang ditawarin ke gue gitu loh. Yang saya main dan sangat menyenangkan itu pertama Jomblo, jelas tuh film. Di Jomblo gue seperti menemukan saudara dan teman-teman baru, pemain-pemain itu. Begitupun terjadi di Get Married. Nirina, Aming, Desta itu deh kayak saudara sendiri juga gitu loh. Akhirnya lu menemukan lagi hal yang menyenangkan kemarin, film terakhir di Timur Matahari, menemukan saudara baru dari Papua. Terus film Aku atau Dia, orang-orang yang menyenangkan segala macem, orang-orang yang nggak ada batasan jarak, sangat menyenangkan. Terus film Si Jago Merah, ketemu lagi Desta lagi, Judika sama Itong, mereka juga orang-orang yang saya tuh selalu nyaman sama film-film yang pemain-pemainnya juga pada deket, ngerasain nyaman yang sama dan ngerasain seperti saudara gitu. Kalau dari sisi acting menurut saya bagus dan natural ya gitu, maksudnya tidak terlalu dibuat-buat atau ya oke menurut saya. Tak berhenti di panggung layar lebar, kini Ringo berdiri di balik layar. Ia ingin tampil sebagai sutradara meski baru sebatas mendirect film-film pendek. Sudah puaskah ia dengan dunia akting hingga berniat menjadi seorang sutradara?
pada saat mendapatkan penghargaannya itu, jujur nggak munafik, gue seneng banget gitu loh. Tapi pada saatnya sekarang kalau misalnya gue lihat lagi piala ini piala buat apa ya? Gue tuh suka dengan hal yang baru, kayak itu tuh, pengen jadi sutradara. Terus gue lagi membentuk sebuah community untuk membuat video campaign gitu, video campaign tentang masyarakat anti kekerasan, terus segala macam apa. Terus gue suka dengan bentuk band indie sekarang gitu loh. Band yang gue yakin tidak akan pernah besar kita pengen jualan di situ, enggak, cuma band indie doang yang orang bisa download gratis segala macam. Band yang kalau misalnya band yang nggak akan pernah nongol di acara musik-musik pagi juga gitu, karena warna musiknya tidak seperti itu dan segala macam. Jadi tetap dengan jalur apa yang gue suka dan sesuatu yang baru dan membuat gue tidak bosan ngejalanin hidup inilah. Waktu pertama kali udah menyenangkan, sampai akhirnya pada saat gue mendirect film pendek, di situ gue menemukan passion lain. Ternyata kok gue lebih menikmati itu, dan itu yang lebih pengen gue coba sekarang gitu loh. Gue pengen mencoba, gue pengen jadi director untuk film pendek dan komersial. Kalau untuk film feature movie gitu ya terlalu berat. Dia juga lagi mempunyai angan-angan ingin menjadi sutradara iklan itu sendiri gitu, yang kita semua dukung dia untuk apapun pekerjaannya supaya dia maju dan sukses nantinya gitu. Sebelum menjadi aktor film, Ringo adalah penyiar radio Ozi Bandung. Kerja sambil kuliah, itulah impiannya saat itu. Mengingat terbatasnya uang saku yang ia terima dari ayahnya. Kalau seorang Hanung Bramantyo tiba-tiba menawarinya main film, hidup memang tak bisa diprediksi kemana kita akan dibawa. Awal karir, gue mungkin waktu kuliah kepikiran duit dari bokap kan nggak segitu banyaknya, cuman buat kebutuhan sehari-hari. Pengen punya uang tambahan, uang lebih buat bisa belanja, bisa pacaran gitu loh. Sampai akhirnya gue mikir kayak, gue harus kerja ya, apa ya kerjaan yang pas buat sambil kuliah. Tadinya udah kepikiran part time jadi di mana, di rumah makan mana, apa gitu. Cuman waktu itu mereka waktunya masih belum terlalu seenak itu. Kebanyakan dari mereka full time yang bentrok banget sama jadwal kuliah. Nah, akhirnya gue kepikiran untuk jadi penyiar radio, karena penyiar radio itu waktunya bisa diatur, terus segala macam sama jadwal kuliah nggak bentrok. Gue coba jadi penyiar di Radio OS Bandung, keterima selama 3 tahun gue di situ, sampai akhirnya pada suatu ketika ada Hanung Bramantyo. Pada saat itu dia lagi promo film Catatan Akhir Sekolah, lagi main di radio, dan kita lagi bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol biasa. Tiba-tiba dia lagi langsung ngomong, "Lu mau coba main film nggak?" "Film apa?" "Film jomblo, karakternya orang Sunda." "Lu bisa bahasa Sunda?" "Oh bisa, gue orang Sunda," gue bilang gitu. Sampai akhirnya suruh ke Jakarta, gue pikirin bercanda nih orang lain gitu. Sampai akhirnya nggak dipeduliin. Secara nggak sengaja ketemu lagi di Jakarta, akhirnya suruh casting sama dia. Karena dia, ini beneran nih, gue serius nih. Akhirnya gue keterima, masuklah di film Jomblo. Itu pertama kali di film, dan mungkin itu juga yang membuat akhirnya gue pindah ke Jakarta. Akhirnya gue pilih pada suatu malam, gue ngobrol sama bokap gue. Gue gak tahu nih, ini gue bakal digampar kali ya sama bokap gue gitu. Cuman gue menganggap di situ adalah kedewasaan gue pertama kali. Kenapa? Karena gue bisa ngomong sama bokap, gue bilang, "Pak, aku berencana mau pindah ke Jakarta, berhenti kuliah, dengan konsekuensi papa nggak usah ngeluarin uang apapun lagi buat aku."